Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, berdoa dulu. Istiadat siap doa Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ajwa Diki Anggara Erwin. Halo peserta didik MTS Plus 82 Dayakolot, selamat datang di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan belajar tentang 6 ulama ahli hadis yang hidup pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Untuk membuat pembelajaran lebih seru, kita akan menonton video khusus yang sudah disiapkan tentang tokoh-tokoh hebat ini. Sebelum menonton, kalian siapkan dulu buku catatan, pulpen, fokus dan semangat kalian. Baik, sekarang mari kita tonton videonya bersama. 6 ulama hadis pada era Abbasiyah mendunia dan mengukuhkan kejayaan intelektual Islam klasik pada dunia Islam. Sahabat sejarah, pelajaran ini mengulas kiprah 6 ulama hadis yang mengukuhkan tradisi ilmu pada masa dinasti Abbasiyah. 6 ulama hadis masyhur itu menjadi tokoh penting yang membentuk arah ilmu Islam pada masa Abbasiyah. Mereka berkarya pada abad ketiga Hijriah saat dinasti Abbasiyah berada pada masa keemasan ilmu bagi umat Islam. Kegiatan ilmiah mereka tumbuh di kota Baghdad yang menjadi pusat riset dan pengajaran Islam pada era Abbasiyah. Peran mereka penting sebab hadis menjadi rujukan hukum dan menuntut ketelitian demi menjaga kemurnian Islam. Mereka menyeleksi sanad dan menyusun karya dengan metode ketat agar hadis sahih terpelihara dipercaya umat. Lantas, siapa saja 6 ulama hadis yang mendunia itu? Mengutip buku Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 karya tim Kemenag, berikut ini adalah 6 ulama ahli hadis dari zaman kejayaan Daulah Abbasiyah. 1. Imam Bukhari. Imam Bukhari yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan pada bulan Syawal tahun 194 Hijriah atau 810 Masehi. Ia tumbuh dalam keluarga ulama yang taat beragama. Imam Bukhari menjadi yatim sejak kecil dan kelak dikenal sebagai ulama besar ahli hadis. 2. Imam Muslim lahir di Naisabur tahun 204 Hijriah bertepatan dengan 810 Masehi. Kota itu merupakan pusat ilmu dan peradaban Islam. Imam Muslim dikenal cerdas, memiliki hafalan kuat dan gemar mempelajari hadis. Pada usia 10 tahun, ia telah berguru kepada Imam Az-Zahili, seorang ahli hadis terkenal di kotanya. 3. Imam Abu Daud lahir di Sijistan tahun 202 Hijriah bertepatan dengan 817 Masehi.
Sejak kecil ia mencintai ilmu dan menuntut hadis ke berbagai negeri Islam. Dari hasil perjalanannya ia menyusun kitab As-Sunan yang berisi hadis-hadis terpilih. Karya ini menjadi rujukan penting dalam ilmu hadis dan mendapat pujian dari Imam Ahmad bin Hambal. Empat. Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi lahir tahun 209 Hijriah bertepatan dengan 824 Masehi. Dikenal sebagai ulama besar ahli hadis dan penulis produktif. Dalam kitabnya, At-Tirmidzi membagi hadis menjadi 4 bagian berdasarkan tingkat kesahihannya dan penggunaannya oleh para ulama. Setelah menempuh perjalanan panjang dalam menuntut ilmu, berdiskusi, dan menulis, Imam At-Tirmidzi mengalami kebutaan pada akhir hayatnya. Dalam kondisi demikian, ia tetap teguh hingga wafat di kota Tirmidzi. 5. Imam An-Nasai lahir pada tahun 215 Hijriah di kota Khurasan. Ia belajar hadis dari banyak ulama besar di Khurasan, Hijaz, Irak, Mesir, dan Syam. Imam An-Nasai dikenal sebagai ahli hadis terkemuka yang memiliki sanad tinggi dan terpercaya. 6. Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah lahir di kota Qazwin, Irak pada tahun 209 Hijriah bertepatan dengan 824 Masehi. Dikenal jujur dan berakhlak mulia. Ia mulai belajar sejak remaja dan menekuni ilmu hadis pada usia 15 tahun. Sebutan Ibnu Majah dinisbahkan kepada ayahnya, Yazid, yang dikenal sebagai Majah Maula Rabat. Itulah 6 ulama ahli hadis dari zaman kejayaan Daulah Abbasiyah yang mendunia. Baik anak-anak, pemutaran video telah selesai. Sekarang marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya apa alasan Imam Muslim dikenal sebagai ulama yang cerdas dan bijak? Ya. Cepat menjawab. Mau menjawab, mau bertanya? Jawab. Silakan. Dijawab dulu. Jawabannya karena dia memiliki hafalan kuat dan mulai belajar hadis pada usia sangat muda. Ya. Silakan. Silakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih sudah menyimak video dan berdiskusi bersama. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.